Koloid gel by Muhammadul Azizah Syifa'ul Zahra, dosen pembimbing Ibu Lili Miftahul Khairah, MSI, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Pengertian dan macam-macam pembuatan koloid. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Pembuatan koloid ada dua macam. Yang pertama, kondensasi. Dan yang kedua, dispersi. Kondensasi adalah partikel molekuler yang didensasikan menjadi partikel dengan ukuran koloid. Sedangkan dispersi adalah bahan dalam bentuk dasar yang dihaluskan kemudian didispersasikan ke dalam medium dispersi. Cara pembuatan koloid. Cara yang pertama yakni dengan kondensasi. Cara yang dilakukan dengan melalui reaksi-reaksi kimia seperti reaksi redoks, reaksi hidrolisis, dan dekomposisi rangkap atau dengan reaksi pergantian pelarut. Redoks, reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi. Hidrolisis, reaksi suatu zat dengan air. Dekomposisi rangkap, dan yang terakhir pergantian pelarut. Cara yang kedua yakni dengan cara dispersi. Pada pembuatan koloid dengan cara dispersi, partikel kasar dihaluskan menjadi partikel ukuran koloid dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, cara mekanik, yaitu dengan cara partikel kasar dihaluskan dalam menggiling koloid, kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersinya, yaitu zat cair. Cara kedua, cara kucur redoks, digunakan untuk membuat sol-sol logam. Cara yang ketiga, cara peptisasi, pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat peptisasi atau pemecah. Macam-macam koloid. Terdapat 4 istilah dalam hukum koloid. Yang pertama, yakni sol. Sol adalah koloid yang mengandung fasa dispersi padat. Sol juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, sol cair. Yang kedua, sol padat. Yang ketiga, sol gas yang disebut aerosol. Emulsi adalah koloid yang mengandung fasa dispersi cair. Emulsi juga dibagi menjadi 3, yakni emulsi cair, emulsi padat, dan emulsi gas. Yang ketiga, bui. Bui adalah koloid yang mengandung fasa dispersi gas. Bui ada 2 macam, yaitu bui padat dan bui cair. Yang keempat, yakni gel. Gel adalah koloid yang setengah satu antara padat dan zat cair. Gel dapat terbentuk dari suatu sol yang zat dispersinya memasuki medium dispersinya, sehingga terjadi koloid yang agak padat. Contoh gel adalah sangat banyak sekali. Namun, di sini kita akan membahas salah satu contoh gel, yakni sabun mandi gel. Biasanya, salah satu pilihan dari sabun mandi tidak hanya bertujuan untuk membersihkan badan. Kini, sabun mandi yang baik harus tampil dalam bentuk yang mewah. Sabun mandi
dalam bentuk gel kini telah banyak dipakai oleh industri kecantikan karena kesannya lebih fresh dan mewah. Kini kita akan mempelajari tentang komposisi bahan. Bahan untuk pembuatan sabun gel yang pertama adalah Ultra Fresh 120 gram. Yang kedua, koko amino bitanol amin cukupnya. Yang ketiga, koko aminido propil ketan. Yang keempat, metil paraben. Yang kelima, propil paraben secukupnya. Yang keenam, NaCl 2,5. Yang ketujuh, EDTA. Yang kedelapan, air panas 25 ml. Yang ke-9, amilum. Yang ke-10, vitamin. Yang ke-11, pewarna secukupnya. Dan yang terakhir adalah parfum secukupnya. Cara pembuatan sabun gel. Yang pertama, Ultra Fresh dan koko amino bitanol amin di wadah A aduk dengan rata. Yang kedua, tambahkan koko aminido propil ketan dan aduk rata. Selanjutnya, tambahkan metil paraben dan aduk rata. Selanjutnya, tambahkan propil paraben. Lalu, NaCl dilarutkan di air panas di wadah B atau aduk rata. Selanjutnya, di wadah A, sedikit demi sedikit dicampurkan propil paraben dan NaCl dan diaduk rata. Selanjutnya, wadah A tadi ditambahkan amilum dan EDTA dengan diaduk rata. Selanjutnya, dicampurkan vitamin E dan diaduk dengan rata. Lalu, tambahkan pewarna dan parfum, diaduk rata, dan selanjutnya dikemas. Siap untuk dipasarkan. Kini kita akan menganalisa bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sabun mandi gel. Sodium lauryl sulfat merupakan surfaktan penstabil foam yang terdapat dalam berbagai produk personal care seperti sabun, sampo rambut, dan pasta gigi. Koko amid bitanol amin, cairan kental kekuningan larut dalam air. Foaming agent dalam berbagai produk seperti sampo, sabun, dan emulsifying agent untuk kosmetik. Koko aminido propylaten merupakan surfaktan pembersih yang lembut, mempunyai conditioning properties dan berfungsi untuk mengurangi iritasi pada kulit. NaCl berfungsi untuk meningkatkan kekentalan. Metil paraben atau disebut dengan lipagin adalah pengawet yang bersifat antibakteri. Propil paraben atau disebut dengan lipasol adalah pengawet yang bersifat anti jamur. Sebaiknya menggunakan aqueduct, air suling atau menggunakan air mineral atau air mineral galonan. Oat gandum, tumbuhan seperti padi yang ditumbuh di daerah beriklim subtropis yang menghasilkan terigu, Triticum aepifum. Oat berfungsi sebagai scrub penggosok untuk mengangkat sel kulit mati sehingga ada regenerasi kulit. Untuk kulit kering, oat juga berfungsi untuk melembabkan kulit, membuat kulit awet muda, menjadikan kulit terlihat halus dan bercahaya. Oat kaya dengan
protein, iron, fosfor, magnesium, dan silikon yang cocok untuk kulit sensitif. Vitamin E merupakan alpha-ekofenol K2-9H50O2 yang larut dalam minyak berfungsi untuk menghaluskan kulit, sedangkan berwarna untuk memberikan warna supaya produk lebih menarik. Dan yang terakhir adalah parfum untuk memberikan wangi supaya produk lebih menarik juga. Dari data yang saya sampaikan tadi adalah berasal dari referensi Prabowo Hadi, KMG Ilmu Kimia, FMI Malaysia, Erlangga, Bandung. File /d/kuliah/kimia cara membuat sabun mandi gel jelly_sabun cair.html. Yang ketiga, file /d/kuliah/kimia/tugas persen 20 sekolah persen 20 laporan 20 kimia persen 20 proses 20% pembuatan 20% koloid 20% dengan 20% cara 20% sertifikasi.html. Thank you very much. Semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Ya Robbal Alamin.